Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayuhan nas, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Islam, atas karunia iman, dan atas karunia kenikmatan yang lain yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga pada siang yang mulia dan di hari yang termulia ini kita bisa berkumpul di tempat termulia di muka bumi, yaitu Masjidullah, dalam rangka mentaati sidang Jumat atau menghadiri sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita perbanyak, kita baca di hari yang mulia ini. Semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak bosannya kami selaku khatib berwasiat, marilah kita bersama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita semua di dunia ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak amanah, dengan begitu banyak titipan, yang pada satu waktu nanti, yaitu di hari kiamat nanti, kita akan mempertanggungjawabkan segala yang Allah titipkan kepada kita semua. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma, kemudian pada hari itu sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari segala kenikmatan. Bisa jadi kita berbangga, berbahagia dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bisa jadi di awal bulan seperti ini kita sedang menikmati rupiah demi rupiah hasil jerih payah kerja kita selama sebulan yang lalu. Bisa jadi kita tersenyum bahagia dengan naiknya pangkat atau bisa membeli barang-barang yang bisa kita inginkan. Tapi di akhirat nanti, semua ini kita harus benar-benar sadari bahwa itu adalah amanah dan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih adalah amanah berupa tubuh ini. Tubuh yang begitu sempurnanya ini, bagaimana Allah menjadikan tubuh manusia sebagai tubuh yang terbaik dari segala makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tangan yang kita miliki ini adalah tangan yang terbaik dari segala tangan-tangan yang dimiliki makhluk-makhluk Allah yang lain. Mata yang kita miliki ini, lisan yang kita miliki ini, telinga yang kita miliki ini, kaki dan sebagainya ini adalah ciptaan Allah yang terbaik dari segala makhluk-makhluk Allah yang lain. Namun demikianlah, kembali kepada pembahasan awal tadi, bahwa semua yang Allah titipkan ini ada pertanggungjawabannya
Disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam Quran surat An-Nur ayat 24 Allah juga berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa anggota tubuh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan nanti akan menjadi saksi dan dimintai pertanggungjawaban atas kita sebagai pemiliknya. Sehingga disebutkan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, ada selain hati, ada 7 anggota tubuh yang kita benar-benar harus jaga, kita pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dipergunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yang pertama adalah perut kita. Perut ini bisa menjadi sumber kemaksiatan dan juga bisa menjadi sumber ketaatan. Kemudian yang kedua adalah lisan kita. Lisan juga bisa kita pakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya lisan juga bisa digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semacam berdusta, mencaci, melaknat, mengadu domba, memfitnah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah mata kita. Mata dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, membaca buku-buku agama untuk belajar thalabul ilmi, dan untuk melihat hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya mata juga bisa dipergunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, seperti melihat aurat orang lain, melihat sesama kaum muslimin dengan pandangan meremehkan, dan melihat rumah orang lain tanpa izinnya. Ini adalah beberapa contoh kemaksiatan mata. Kemudian yang berikutnya adalah telinga. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita semua telinga yang bisa dipakai untuk mendengar sesuatu yang baik, dan sebaliknya juga bisa untuk mendengar sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Telinga bisa dipakai untuk mendengarkan murattal, baca Al-Quran, mendengarkan zikir, pengajian, majlis ta'lim, khutbah Jumat seperti ini dan sebagainya. Tapi telinga juga bisa mendengar ghibah, bisa mendengar namimah, bisa mendengar musik, bisa mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah tangan. Allah Subhanahu wa taala menitipkan tangan yang maknanya adalah tangan ini benar-benar bisa kita fungsikan untuk kebaikan, menolong orang lain, membantu orang tua, merawat anak dan sebagainya, mencari nafkah untuk keluarga. Sebaliknya tangan juga bisa dipakai untuk bermaksiat, seperti orang yang berkhianat, menimbang jualannya dengan timbangan yang tidak adil, atau juga bisa untuk mencuri, artinya mengambil hak orang lain tanpa izinnya. Bisa juga wal'iyadu billah untuk memukul, kemudian juga na'udzubillah untuk membunuh orang lain dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kaki kita. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kaki yang kita hendaknya gunakan untuk melangkah ke masjid. Bayangkan, satu langkah kaki kita yang kita gunakan menuju ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah akan menaikkan derajat keimanan kita, dan satu langkah yang lain akan menghapus dosa. Lain jika digunakan untuk pergi ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaki kita akan memberikan kesaksian di hari kiamat nanti. Kemudian yang berikutnya adalah kemaluan. Kemaluan ini
adalah salah satu dari anggota tubuh yang manusia banyak yang terjerumus dan mempergunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya gunakan dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi di antara kita yang belum dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabar. Jaga titipan Allah Subhanahu wa taala ini, karena kesabaran kita insyaallah akan membuahkan kebaikan-kebaikan di dunia wal akhirah. Dan semoga di hari yang mulia ini kita bermohon kepada Allah, semoga di antara kita yang belum mendapatkan jodohnya baik laki ataupun perempuan, Allah mudahkan. Allah memudahkan mereka para pemuda-pemudi yang saleh-salihah ini mendapatkan jodoh yang saleh-salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 anggota tubuh yang hendaknya benar-benar kita jaga tadi, yang akan kita bahas sedikit adalah tentang masalah lisan kita. Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, adhman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara 2 rahangnya, maksudnya lisannya, dan yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku akan menjaminnya masuk ke dalam surga. Kemudian bagaimana juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina afdalu?" Qala, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Abu Musa bertanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, muslim yang bagaimanakah yang paling mulia?" Maka beliau menjawab, yaitu orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Orang muslim yang mulia, ya, orang muslim yang mulia di hadapan Allah ternyata bukan orang yang pandai beribadah, orang yang selalu tidak berhenti ibadah, tapi ternyata yang disebutkan dalam hadis ini adalah yang bagaimana orang-orang muslim di sekitarnya selamat dari kezaliman tangan dan keburukan lisannya. Kalau kita tidak bisa bertutur kata yang baik, tidak ada kesempatan kita memberikan wasiat-wasiat kebaikan kepada orang-orang sekitar kita, maka minimal tahan lisan kita dari menyakiti hati sesama kaum muslimin. Tahan lisan kita dari menuduh kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Karena kadangkala hanya karena perbedaan kelompok, hanya karena perbedaan masjid, hanya karena perbedaan madrasah atau pesantren, ada beberapa orang yang begitu mudahnya melontarkan tuduhan-tuduhan kepada sesama kaum muslimin. Hanya karena perbedaan ormas, hanya karena perbedaan pandang dalam masalah fikih, yang dimana kadangkala ada khilafiyat para ulama di dalamnya. Kadang ada beberapa orang yang tidak bisa menjaga lisannya dari menumpahkan kehormatan sesamanya. Tahan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya lisan kita ini ada pertanggungjawaban yang berat di hari kiamat nanti. Kemudian disebutkan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazilu biha ilan nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu ucapan tanpa memikirkannya terlebih dahulu, maka karena itu ia terpeleset masuk ke jurang neraka yang lebih jauh daripada apa yang membentang antara timur dan barat. Disebutkan dalam hadis ini, ada beberapa hamba yang mereka gampang ngomong, gampang mengucap,
tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Sampai-sampai karena ucapannya itu dia terpeleset ke dalam sebuah dosa, yang dosa itu dinilai oleh Allah, ya, dinilai oleh Allah menjadikan dia masuk ke dalam lubang neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Ini artinya adalah pertanyaan yang sangat fatal sekali, yang menyebabkan seseorang ini hanya dengan 1-2 kalimat saja menyebabkan dia masuk ke dalam neraka yang sangat dalam, sampai diukurnya di sisi akan-akan jaraknya antara timur dan barat. Wal'iyadu billah. Ini maknanya adalah jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mengucap, pikirkan terlebih dahulu, apakah ucapan kita mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua hanya sia-sia saja, tidak ada manfaatnya, atau lebih-lebih naudzubillah mendatangkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim yang baik, saya kira seorang muslim yang baik adalah mereka yang tidak terlalu banyak ngomong, tidak terlalu banyak bicara jika tidak ada manfaatnya. Sesungguhnya orang yang lebih banyak diamnya itu lebih selamat daripada banyak omongnya atau banyak bicaranya kepada orang yang lain. Saatnya kita misalnya pas malam hari ronda ngobrol dengan teman-teman, tahan, jangan banyak bicara, karena biasanya awalnya baik, lama-lama mulai menjurus kepada ghibah, namimah, fitnah dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai lisan dan seluruh anggota tubuh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjaga kita semua dari segala hal-hal yang mendatangkan murkanya, dan Allah menuntun kita kepada hal-hal yang mendatangkan ridhanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fama'asyiral muslimin, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam khutbah yang kedua ini kembali kami berwasiat, mari kita bersama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bagaimana kita benar-benar disiplin menjaga segala titipan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, baik dari tubuh kita, baik dari harta kita, keluarga kita, jabatan kita, dan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai apa yang kita bahagiakan, apa yang kita rasakan kesenangan di dunia ini, nanti di akhirat justru mendatangkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk ketaatan yang menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menuju kepada jalan yang diberikan petunjuk fid dunya wal akhirah. Kemudian marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah memerintahkan melalui firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimina as-salata wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhamna wa'afina wahdina warzuqna. Allahumma shfi amradal muslimin. Allahumma shfi amradal muslimin. Allahumma shfi amradal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qur rabbi irham wa anta khairur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.